Hai semuanya, herzlich willkommen di YouTube channel gua. Hari ini gue bakal ngerekam satu solo episode untuk Call to Diamond Podcast. Podcast dimana kita ngobrolin tentang tema-tema pengembangan diri, kita ngobrolin ide-ide, bagaimana kita bisa membangun diri kita menjadi versi yang lebih baik. Dan di situ gue juga ngundang banyak narasumber di mana mereka juga sharing tentang proses pengembangan diri mereka dan proses mereka untuk mengasah dirinya masing-masing. So, sebelum kita masuk ke video, buat lo yang belum subscribe ke channel gue, bisa subscribe sekarang dan klik juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Thank you dan selamat menikmati. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Bayu Prihandito di Call to Diamond Podcast. Di episode solo kali ini, gue pengen sharing sama teman-teman tentang cerita pribadi gue dan perspektif gue mengenai tema romantic relationship. Jadi dulu itu, gue itu selalu punya pemikiran atau selalu punya keinginan untuk memiliki pasangan yang bisa bikin gue bahagia dan bisa melengkapi hidup gue. Tentunya vice versa, gue juga pengen bisa bikin dia happy dan gue juga pengen mempunyai peran yang penting di dalam hidup pasangan gue. Di hubungan-hubungan gue sebelumnya, itu selalu ada template atau perilaku yang kembali terulang-ulang. At that moment, di masa itu, gue itu tidak bisa berkomitmen di dalam sebuah hubungan. Gue juga bingung sebenarnya gitu ya dengan keadaan ini. Jadi gue subconscious, gue tahu ada sesuatu yang salah, tapi gue at that moment gue tidak pernah amatin itu menjadi lebih dalam lagi. Sampai akhirnya gue ketemu satu titik jenuh. Gue benar-benar jenuh dengan kondisi gue nyebutnya itu sebagai kondisi ya. Kondisi gue yang tidak bisa berkomitmen dan finally di waktu tersebut gue mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Apa sih alasannya gitu loh. Kenapa gue punya kekurangan seperti ini gitu loh. Kenapa gue tidak bisa berada di sebuah relationship dan berkomitmen untuk hubungan tersebut gitu loh. Setelah gue menaruh fokus gue ke dalam mencari jawaban ke dalam pertanyaan tersebut, gue sadar bahwa kepercayaan gue selama ini gue mencari seorang pasangan yang bisa membuat gue happy dan bisa melengkapi hidup gue, itu tidak berdasarkan berdasar dari sebuah kondisi yang positif, melainkan kebalikannya, gue itu at that moment sangat insecure dengan diri gue sendiri. Gue itu tidak bahagia dan gue tidak pede dengan diri gue sendiri. Dan gue berharap, sadar atau tidak sadar waktu itu, bahwa ada seorang princess yang datang untuk mengisi feeling ini. Memberikan apresiasi ke diri gue, menunjukkan ke diri gue bahwa gue ini patut disayang gitu loh. Dan secara sadar gak sadar, itu pun peran yang ingin gue penuhi di dalam hubungan tersebut gitu loh. Gue pengen menjadi, kalau kita boleh berhiperbole sedikit ya, gue pengen menjadi kesatria, naik kuda putih dengan pedang untuk menyelamatkan dan membahagiakan pasangan gue gitu loh. Hiperbole sedikit. Boleh lah. Dan begitu gue ngerti ini, akhirnya gue mengambil keputusan untuk tidak lagi, dalam tanda kutip, mencari pasangan dengan pola pikir seperti ini. Gue ubah perspektif gue tentang romantic relationship. Gue mengubah kepercayaan gue menjadi sebelum gue bisa mencintai orang lain, gue harus bisa mencintai diri gue sendiri dulu. Or else, kalau enggak, semuanya itu tidak akan sustainable. Gue harus sadar dulu akan kekurangan dan kelebihan gue. Gue harus tahu dan sadar dulu tentang insecurity yang gue punya di dalam diri gue. Dan tidak ada faktor eksternal yang bisa menghadapi kondisi tersebut untuk gue. Tapi, nah, ini ada tapinya nih. Tapinya ini yang menurut gue adalah game changing di dalam hidup gue. Pasangan gue sebagai faktor luar itu bisa nemenin gue dan encourage gue di dalam perjalanan gue menghadapi hal-hal tersebut. Sekarang gue pengen sharing sama teman-teman tentang analogi yang gue dan pasangan gue pakai sekarang. Kami itu menggambarkan sebuah hubungan atau sebuah relationship itu bagaikan diagram Venn. Diagram Venn itu kayak teman-teman bayangin ada dua lingkaran terus bisa ketemu di tengah, jadi ada satu bagian di tengah yang menjadi bagian dari dua lingkaran tersebut. Jadi kami adalah dua individu dengan mimpinya masing-masing, dengan backgroundnya masing-masing, dengan traumanya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Kami bertemu dan berkomitmen untuk menjalankan hidup bersama-sama. Kami menganalogikan lingkaran ini menjadi sebuah taman. Jadi gua dengan tujuan-tujuan gua, dia dengan tujuan-tujuan dia adalah taman yang harus kita rawat sendiri-sendiri.
Gue harus make sure buat nyiramin tanaman gue di taman gue. Tanaman di sini tuh analogi sebagai mimpi ya, mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan hidup gue, supaya tanaman itu bisa berkembang. Gue harus make sure untuk nyabutin rumput-rumput liar yang ada di taman gue. Dan rumput liar di sini itu kayak misalkan trauma atau insecurity yang gue punya di dalam hidup gue. Dan pasangan gue pun juga harus melakukan itu di tamannya. Nah, di tengah-tengah itu adalah taman kami yang harus kami rawat bersama dengan contohnya quality time yang harus kita lakuin bersama, planning keluarga, atau mungkin berbicara bagaimana cara kita mendidik anak ke depannya. Dan kita juga harus belajar untuk lebih mengenal bahasa kasih yang pasangan kita itu punya. So itu adalah cara-cara gimana kita bisa merawat taman kita bersama yang ada di tengah itu. Nah di sini yang penting juga adalah teman-teman, gua tidak boleh nyirem tanaman di taman dia dan sebaliknya. Kenapa? Karena setiap orang punya cara kerja yang beda-beda. Mungkin dia nyiramin tanamannya 3 kali sehari dan gue sekali sehari gitu loh. Jelas aja gitu loh, karena tanamannya juga beda. Karena mimpi dia itu bukan mimpi gue dan mimpi gue bukan mimpi dia. Itu adalah hal-hal yang personal gitu loh. Gue sendiri pun juga nggak mau diatur gimana cara gue ngejalanin hidup gue dan meraih mimpi-mimpi gue. Dan tentunya dengan adil, gue pun tidak mau ngatur jalan hidup dia. Gimana cara dia ngejalanin hidupnya dan meraih mimpi-mimpinya. Atau hal-hal yang dia jadikan mimpi-mimpinya. Yang kita lakukan di sini adalah berkomunikasi. Berkomunikasi sebaik mungkin untuk nyeritain apa aja nih yang ada di taman kita. Mimpi gue tuh apa aja gitu loh. Plan gue untuk meraih mimpi gue tuh gimana gitu. Apakah itu akan merusak taman kita bersama? Gue mesti berkomunikasi dengan pasangan gue tentang rumput-rumput liar yang ada di taman gue sendiri. Apa aja gitu yang ada. Insecurity yang gue punya tuh apa aja gitu loh. Gue bisa share trauma-trauma gue tuh apa aja. Gue pengen nyembuhin trauma gue sendiri itu dengan proses seperti apa. Dan dengan berkomunikasi, kita bisa saling memberikan masukan dengan penuh respect dan gini, kita tidak memberikan masukan dengan ekspektasi bahwa masukan ini akan dijalankan. Enggak. Kita bisa memberikan masukan dengan penuh respect, lu sekarang lagi kayak gini. Mungkin rumput liar lu tuh mirip dengan rumput liar gua. Waktu itu, gua nyabut rumput liar gua nyembuhin trauma-trauma gua, itu dengan cara-cara ini. Kalau lu mau coba, silahkan. Kalau lu mau cari cara lain, ya silahkan juga gitu loh. Karena lu tetap individu sendiri. Pasangan gua adalah individu sendiri. Dan dia tidak bisa gua atur dan gua pun juga gak mau ngatur dia. Di mana kita support satu sama lain untuk mengembangkan tanaman-tanaman di taman kita masing-masing. Dan tentunya juga ada tantangan seperti yang tadi kita udah ngomongin ya. Untuk merawat taman kita bersama yang ada di tengah ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, itu dibutuhkan kemauan dan kerjasama dari dua belah pihak. Jadi bukan tugas laki-laki atau untuk perempuan untuk ngelakuin ini gitu loh. Makanya begitu gue ngerti ini, gue tidak lagi pengen menjadi ksatria berkuda putih yang tadi gitu ya, untuk menyelamatkan pasangan gue. Karena gue tahu gitu loh, at the end of the day, setiap orang itu bertanggung jawab akan hidupnya masing-masing. Gue tuh cuma pengen jadi reminder. Gue pengen jadi reminder paling kuat buat pasangan gue. Untuk ngingetin dia bahwa, lu tuh cukup the way you are gitu loh. Kalau lu pengen berkembang lagi, silahkan. Tapi jangan sampai lu mikir bahwa kalau cita-cita lu udah teraih, barulah lu punya nilai-nilai. Bukan. Lu tuh sekarang udah cukup gitu loh. Gue tuh selalu ada buat lu. Gue mencintai lu the way you are gitu loh. Dan kebalikannya juga kayak gitu. Gue tidak lagi expect bahwa pasangan gue itu membuat gue bahagia. Karena itu adalah tanggung jawab gue untuk make sure bahwa gue itu bahagia. Dia pun menjadi reminder yang paling kuat buat gue bahwa kebahagiaan gue itu ada di tangan gue sendiri. Sisanya teman-teman, buat gue tuh udah bonus. Doi bikinin gue sarapan, itu bonus. Gue ngajak ngafe, itu bonus. Dan dengan begitu, kita benar-benar bersyukur akan, dalam tanda kutip ya, hal-hal kecil yang dilakukan untuk satu sama lain gitu. Dan kita nggak lagi take it for granted. Jadi kalau gue berusaha untuk merangkum ini semua teman-teman ya. Yang pertama, nggak ada yang bisa meraih mimpi kita untuk diri kita. Dan nggak ada yang bisa ngobatin diri kita selain diri kita sendiri. Yang kedua, pasangan kita
itu bisa nemenin kita dalam perjalanan ini. Dan sebaliknya, kita pun juga nemenin pasangan kita di perjalanannya. Yang ketiga, berikan input atau reminder ke pasangan kalian dengan penuh respek dan tidak memaksa. Ingat bahwa pasangan lu itu ya individu sendiri gitu loh, yang diciptakan tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari diri lu. Yang keempat, ingat juga untuk rawat taman kalian bersama-sama dengan berkomunikasi setransparan dan sesering mungkin. Ekspektasi itu nggak akan bawa lu kemana-mana. Omongin bersama semua aspek hubungan. Jangan karena kultur atau kebiasaan gitu ya. Si cewek jadi disuruh masak di rumah dan si cowok disuruh kerja. Kalau memang kenyataan ya mungkin si cowok lebih jago masak dan lebih suka masak. Dan si cewek yang bisa lebih jago megang duit atau bekerja atau whatever it is gitu loh. Lu tuh mesti inget bahwa diri lu tuh custom made gitu loh. Lu tuh cuman ada satu di dunia ini. Begitu juga dengan pasangan lu. Makanya hubungan kalian pun yang gak bisa pakai template orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, ini benar-benar menurut gue ini benar-benar the key of all relationship gitu ya. Komunikasi. Gue tahu banget ada tipe orang, gue salah satunya, yang kayak aduh mesti ngomongin ini lagi, kayak super, gue tuh kadang-kadang juga super males gitu ya untuk ngebahas hal yang itu lagi gitu. Tapi dengan tidak membahas, masalah itu tidak akan pergi. Jadi, kalau lu invest waktu dan invest tenaga di hubungan lu sekarang, lu akan menjadi lebih bisa mengerti pasangan lu dan tidak ada miscommunication di situ. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya semuanya akan lebih mudah karena lu tahu we thick than my partner. Apa ya bahasa Indonesia? Karena lu tahu gimana kebiasaan-kebiasaan atau cara mikir pasangan lu. Lu tahu bahasa cintanya dia tuh gimana. Lu tahu tombol-tombol apa yang lu tidak boleh pencet dalam hubungan ini karena itu ada hubungannya dengan trauma dia di masa lalu. Lu akan bisa tahu gimana lu bisa memperlakukan pasangan lu dengan lebih respectful. Cowok ke cewek dan cewek ke cowok sama aja. Jadi itu cerita pribadi gua dan perspektif gua mengenai tema romantic relationship. Semoga perspektif ini bisa menjadi bahan untuk dipikirkan dan semoga bisa juga memberikan efek positif di kehidupan teman-teman. So, thank you banget buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga itu bisa memberikan dampak positif di dalam hidup kalian. Buat teman-teman yang suka sama videonya, bisa support gua dengan klik like, tulis komentar, dan klik subscribe juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Call to Diamond Podcast bisa juga teman-teman dengerin di Anchor, Spotify, dan SoundCloud. Link ke semuanya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Thank you dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.